Halo, perkenalkan nama saya Mas Ruro, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya di sini akan menceritakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yakni Ibu Afi Valentri SPD MPD. Sebelumnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi dan bahasa Persatuan Indonesia. Namun sebenarnya sangatlah kompleks, berasal dari berbagai budaya dan bahasa yang berbeda. Makanya saya akan menceritakan kembali asal-usul sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada awalnya Indonesia adalah memakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang Melayu dan berbagai wilayah pun memakai bahasa Melayu seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Dan juga bahasa Melayu juga merupakan bagian dari keluarga bahasa astronomia yang datang dari Arab, India, dan Taiwan. Pada abad ke-7, bahasa Melayu juga digunakan oleh para pedagang dan para pelaut yang berasal dari Taiwan. Pada abad ke-13, kerajaan Islam pun datang ke Indonesia dengan membawa bahasa Arab. Namun, bahasa Melayu digunakan dengan bahasa umum oleh orang-orang Melayu. Orang Melayu sehingga bahasanya menjadi bahasa kasar. Waktu itu orang Belanda masuk. Begitupun masa penjajahan. Masa penjajahan yang biasanya orang Melayu itu otoritasnya adalah rakyat jelata. Sehingga bahasa Arab itu digunakan untuk bahasa agama, yang dimana digabungkan antara bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Mulai muncul di Indonesia, yang dimana untuk menjadi bahasa nasional dan bahasa Persatuan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda di Jakarta yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di sana para pemuda Indonesia, Insinyur Soekarno juga sangat memperjuangkan bahasa Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Akhirnya pada tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bahasa Indonesia kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi. Tokoh pentingnya itu adalah Insinyur Soekarno, yang dimana Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama di Indonesia. Pada abad ke-20 datanglah gerakan nasionalisme dan bahasa persatuan Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dipilih karena paling cocok untuk menjadi bahasa persatuan karena pengaruh dan tidak berkaitan dengan budaya atau suku tertentu. Sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya ceritakan tentang asal-usul perkembangan sejarah bahasa Indonesia bisa bermanfaat. Terima kasih.